Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin secara khusus spesial mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada yang baru pertama kali datang? Boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali? Semua udah pernah? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap bulan Gereja Happy Family Center mengarahkan tema-tema khotbah dengan adanya subtema. Sudah sekalian, subtema di bulan April adalah smart money. Apa yang dimaksud dengan smart money? Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari uang dengan segala kebutuhannya. Bahkan sudah di dalam keyakinan agama tertentu, orang mati aja dibakarin uang. Sebab mereka memiliki keyakinan di dunia sana ada kehidupan berjual beli, makan, minum. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Ibrani 9 ayat 27 berkata bahwa manusia itu hidup hanya satu kali saja. Sesudah itu mati, dihakimi. Saudara-saudara sekalian, dan Yesus berkata, di dalam kehidupan yang kekal, saudara tidak ada lagi makan, minum, apalagi kawin, mengawinkan. Itu sebabnya uang hanya dibutuhkan di atas muka bumi ini. Memang saudara tidak dipungkiri, kekayaan yang begitu melimpah bisa memberikan kesenangan, kenyamanan, sarana, fasilitas hidup yang lebih baik. Bapak Ibu sudah bisa membangun keluarga, anak-anak bisa sekolah dengan baik dan yang lain-lain. Itu sebabnya orang-orang di dunia berlomba-lomba mencari uang. Termasuk saudara dengan cara yang tidak halal atau mungkin kurang halal. Apakah ini boleh disebut smart money? Tentu saja tidak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada kita akal budi, bukan akal yang licik. Tetapi saudara, hati yang murni, akal yang penuh dengan hikmat Allah, itulah yang membuat kita bisa bertahan bahkan menang di tengah-tengah dunia yang semakin sedang mengalami saudara kehancuran. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema khotbah, illegal money. Uang saudara yang illegal, delicious but dangerous, ya. Wah, enak loh saudara ya, dapat uang yang tidak legal itu banyak biasanya. Delicious but dangerous, tetapi sangat berbahaya. Mari kita melihat saudara melalui firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, contoh-contoh yang di dalam Alkitab. Hari ini sampai hari ini kita masih bisa melihat itu dipraktekkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Illegal money yang pertama diperoleh melalui mencuri. Saudara, untuk itu firman Tuhan berkata di dalam Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Dan di dalam 10 perintah Tuhan ada juga larangan, Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mencuri secara di dunia ini saja, hukum dunia merupakan hal yang illegal. Kalau kedapatan mencuri pasti diadili, bahkan dihukum. Nah, hari ini coba kita melihat di dalam Alkitab. Seorang yang bernama Achan. Kisah ini tercatat di dalam Yosua pasal yang ke-7. Ketika bangsa Israel dikalahkan oleh penduduk di kota Ai yang sangat sedikit
dibandingkan kota Yeriko. Saudara, dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan, tembok kota Yeriko dihancurkan. Dan bangsa Israel menjara barang-barang, saudara, emas, perak, pakaian, ternak-ternak. Dan Tuhan membaginya menjadi dua. Ada barang-barang yang dikhususkan untuk dibawa masuk ke rumah Tuhan, yaitu emas, perak. Ada barang-barang yang dikhususkan untuk dihancurkan, dimusnahkan, enggak boleh disimpan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata ada seorang yang bernama Achan. Ketika saya memeriksa arti nama Achan adalah trouble, masalah, troublemaker, penyebab masalah. Achan inilah yang dikatakan saudara di dalam Yosua 7 ayat 11 sampai 12. Menjadi penyebab mengapa bangsa Israel dikalahkan. Ketika Yosua, saudara, dia berkabung menangis karena bangsa ini dikalahkan oleh penduduk kota Ai. Lalu Tuhan berbicara kepada Yosua. Di dalam pasal 7 ayat 11, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar. Mereka memberontak terhadap perjanjian yang diperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu dikatakan orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Lihat saudara. Ada penyebab kenapa terjadi kekalahan, persoalan yang seringkali silih berganti. Saudara, Tuhan berkata di tengah umat Israel, ada seorang yang mencuri barang-barang yang dikhususkan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana ketika Yosua menyatakan itu, mengumumkan itu kepada bangsa Israel, satu pun gak ada yang ngaku. Ayo, siapa yang sudah mencuri ini? Ini penyebab kita dikalahkan. Nggak ada yang angkat tangan. Terpaksa sudah dilakukan satu undi. Ya, zaman perjanjian lama, salah satu yang dipakai cara undi. Dari 12 suku, ternyata satu suku yang tampil, ketahuan, yaitu suku Yehuda. Dari suku dipilih lagi kaum. Dari kaum siapa ini? Terpilih lagi saudara. Dari kaum keluarga. Dari keluarga akhirnya kedapatan seorang yang bernama Achan. Saudara, yang menyembunyikan emas perak. Waktu diperhadapkan mau tidak mau Achan mengaku. Saudara, seringkali kita lihat di film-film detektif, mafia, ya, action. Orang untuk bisa berkata dengan jujur nggak gampang. Harus dianiaya dulu, harus disiksa dulu. Wah, zaman dulu nggak pakai kayak begitu tuh. Tuhan bisa berbicara. Dan kita membaca ketika Yosua tanya, kenapa Achan kamu sampai mencuri barang-barang yang dikhususkan. Di ayat 20 Yosua pasal 7. Achan menjawab demikian. Lalu Achan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak. Satu sikal itu nilainya 11,4 gram. 200 sikal sama dengan 2.280 gram. Dengan nilai 1 gram perak 13.500 rupiah. Saya sudah jumlahkan nilainya 30.780.000. Tidak terlalu banyak kan? Tapi ini dicuri oleh Achan, disembunyikan, ditanam. Bukan hanya perak, tetapi juga sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Jika satu sikal sama dengan 11,4 gram, maka 50 sikal itu 570 gram.
1 gram harga emas kurang lebih 570.000. Saya menjumlahkan ketemu nilai 325 juta. Jika ditambah tadi dengan perak yang 30 juta tidak sampai 400 juta. Bayangkan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dicuri, dikubur oleh Achan. Saudara, belum lagi dikatakan dia mengingini semuanya itu. Tadi kita membaca di dalam Keluaran pasal 20, perintah jangan mencuri, dihubungkan jangan berdusta, bohong, ya, jangan mengingini. Memang saudara, salah satu ciri kita masih hidup, kita masih punya keinginan. Ingin ini, ingin ini, ingin ini. Hanya orang mati nggak punya keinginan. Betul nggak saudara? Tetapi firman Tuhan memberikan batasan, jangan mengingini yang punya sesama. Nah, syukuri aja yang ada. Jangan mengingini barang-barang miliknya, istrinya, suaminya, hambanya, keledainya, lembunya. Ya, itu gambaran harta benda. Jangan. Inilah yang dilakukan oleh Achan. Matanya melihat cara kerja dosa dari sejak di Taman Eden, Hawa sama. Melihat apa yang dilihat oleh mata, kirim sinyal ke otak. Waduh enak ya, waduh bagus ya, waduh aku bisa kaya. Mengingininya masuk ke hati, lalu melakukan satu tindakan, yaitu mengambil. Bapak Ibu Saudara, dan kita membaca dalam Yosua 7 ayat 25. Bagaimana kemudian Achan menerima hukuman. Inilah saudara hidup dalam perjanjian lama. Sanksi dosanya berat. Kedapatan saudara mencuri, dibunuh, dirajam batu. Istrinya, anak-anaknya, semuanya saudara dibakar dengan api. Mengerikan sekali, mencuri. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil contoh yang kedua di dalam perjanjian baru. Nama orang itu adalah Yudas Iskariot. Kita mengenal Yudas Iskariot sebagai salah satu murid Yesus. Bahkan dia adalah seorang bendahara. Dari latar belakang saya membaca, dari antara 12 murid, Yudas adalah seorang yang lebih terpelajar. Karena dia berasal dari Yudea. Sementara murid-murid yang lain adalah nelayan berasal dari Galilea, orang yang sederhana. Orang yang pinter, tapi ternyata pencuri. Saudara, arti nama Yudas bagus loh, praise. Di sini ada yang pakai nama Yudas, nggak mau ya. Takut dikonotasikan Yudas Iskariot. Pada arti namanya bagus, dari kata Yehuda muncul kata Yudas. Tetapi arti nama Yudas tidak sebagus kehidupan Yudas. Saudara-saudara sekalian, kepandaiannya tidak diimbangi dengan ketulusan. Saya sering ketemu teman-teman pengusaha ngomong kayak begini. Aduh Bu Agnes, cari pegawai, karyawan, karyawati, manajer yang pintar tapi jujur susah. Biasanya yang pinter itu, waduh pinter tilap-tilep-tilep. Wah, tapi saya kalau pilih yang jujur, biasanya kurang pinter. Ya, agak bodoh, lelet kerjanya. Ya, betul nggak ya saudara? Saudara-saudara sekalian, sulit sekali mencari gabungan pinter tapi jujur. Wah, ya. Itu barang langka saudara, limited edition. Tapi seharusnya saudara dan saya anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Amin. Jangan cuma cerdik aja, tapi juga jangan tulus aja, nanti ditipu terus. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Di rumah Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari antara orang mati. Lazarus pernah mati sampai 4 hari udah bau busuk. Saudara-saudaranya Maria dan Marta menangisi. Tetapi saudara, Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi kira-kira cerita ini Yesus ada di rumah Lazarus, ucapan syukur.
Ini bukan cuma ucapan syukur yang sakit jadi sembuh loh. Tetapi yang mati jadi bangkit. Waduh, wah satu daerah itu pasti semua dengar kan. Jadi saudara, Yesus ada di situ, di rumah Lazarus. Coba kita melihat peristiwa itu di dalam Injil Yohanes pasal 12. Saudara, di dalam Yohanes pasal 12. Di tengah perjamuan untuk Yesus ini, dikatakan di ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati. Satu kati itu berapa banyak sih supaya saudara dapat bayangannya? 6/4 ons. Sama dengan 625 gram atau 625 mililiter. Jadi saudara, kalau setengah kati kurang lebih 300 mili. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dikatakan dia mengambil setengah kati atau 300 minyak narwastu. Minyak wangi, sangat wangi, murni, bukan beli yang palsu. Minyak narwastu yang murni dan sangat mahal harganya. Zaman dulu saudara, dipercaya bahwa salah satu mas kawin bagi wanita Yahudi adalah minyak narwastu ini. Mahal. Perempuan yang mau kawin harus menabung supaya dia punya minyak wangi ini. Tetapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Dikatakan dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu, ada banyak cara untuk kita membalas kasih Yesus. Untuk kita berkorban bagi Yesus. Dengan waktu kita, tenaga kita, keahlian kita. Saya percaya di tempat ini banyak yang punya keahlian komputer, suara, menggambar, menari, memasak, manajemen, akunting, IT. Wah, macam-macam. Tapi berapa banyak kepandaian kita hanya kita pakai untuk supaya dapat uang. Kalau disuruh melayani, aduh sibuk, repot. Nah, ada orang-orang seperti Maria ini. Dia merasa berhutang, saudaranya sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia mempersembahkan miliknya yang sangat berharga. Minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dicurahkan, disekanya kaki Yesus, dielapnya dengan rambutnya. Saudara, ketika Yudas Iskariot lihat itu, dia bilang apa? Ini pemborosan. Wah ya, ada banyak orang saudara kalau melihat ada orang melayani dengan sungguh-sungguh. Memberikan waktunya atau tenaganya, potensinya. Atau mengorbankan uangnya. Seringkali ada yang kritik. Seperti Yudas. Tidak bisa melihat orang lain itu berbuat baik. Murah hati. Memberi. Udah. Jangan terlalu banyak diberi, gereja ini wis kaya, gak usah. Pakai aja untuk menolong orang miskin, gitu alasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh wanita ini. Berkorban bagi Yesus. Seringkali bagi sebagian orang dianggap sebagai pemborosan. Waktu saya melayani Tuhan sejak saya masih sangat muda sekali. Begitu lulus kuliah sastra Inggris S1 dan bahasa Jerman S1. Saya tidak cari kerja. Saya merasakan benar-benar Tuhan memanggil saya melayani. Sampai keluarga saya berkata, hah? Kamu digaji siapa? Enggak ada yang gaji. Saya melangkah dengan iman. Saya menjadi pemberita Injil. Tidak ada yang sponsor saya. Tidak ada yang gaji saya. Zaman sekarang cari hamba Tuhan model saya zaman dulu susah. Ditanya dulu, saya dapat berapa? Kurang. Wah gitu. Gak berani melangkah dengan iman. Saya dulu melangkah dengan iman. Saudara, orang berkata kenapa ya? Lulus sastra Inggris, bahasa Jerman, bisa punya masa depan yang cemerlang. Kok mau ya melayani Tuhan yang tidak ada gajinya? Panggilan. Merasa berhutang. Itu sebabnya tidak jarang
Orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Nggak berani melangkah dengan iman. Ukurannya selalu duit. Dapat berapa? Oh, aku kalau kerja di sana dapat segini. Oh, aku sudah punya anak. Oh, aku begini pengeluaranku. Udah. Sehingga tidak bisa, saudara, melihat benar-benar cara Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat. Saudara, Maria tidak pikir, aduh ini minyak narwastu untuk mas kawin saya udah dikorbanin. Waduh, kalau begitu dia perkawinannya bisa ditunda ini. Betul enggak? Mas kawinnya udah dia persembahkan untuk meminyaki kaki Yesus. Saudara-saudara sekalian, tetapi Yesus berkata apa? Biarkanlah. Jangan kritik wanita ini. Apa yang dilakukannya dikatakan akan terus diberitakan sampai dia datang. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Apakah betul hatinya penuh dengan belas kasihan untuk orang miskin? Tidak. Itu cuma manis di mulut aja. Di ayat yang ke-6 dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Wow, mencuri, orang tidak tahu, diam-diam. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu. Siapa lagi yang tahu? Iblis tahu. Siapa lagi yang tahu? Diri sendiri pasti tahu. Bu, saya lupa kalau saya pernah mencuri. Bohong. Tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, dan ini menjadi celah di dalam diri Yudas. Keserakahan, ketamakan yang kemudian dia wujudkan dalam bentuk mencuri. Membuat iblis masuk dalam hatinya. Coba saudara melihat di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Dikatakan saudara, iblis masuk ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Ya, sehingga Yudas mendatangi imam-imam kepala yang memang membenci, iri hati sama Yesus, anak tukang kayu ini kok banyak sekali pengikutnya. Ya, sehingga bertanya, saya bisa serahkan Yesus kepadamu. Saya dapat apa? Wah, ini mata duitan. Semua diukur uang. Hati-hati loh, ada anak muda di sini. Jangan sedikit-sedikit diminta dapat berapa? Duit aja. Kalau sedikit mendingan gak kerja. Jadi banyak yang gak kerja karena merasa apa? Sedikit. Tidak mau saudara bekerja keras. Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Dia menjual Yesus. Setelah saudara diskusi, akhirnya deal. Yesus dijual dengan harga 30 sikal perak. Saya mencoba memeriksanya karena saya bukan orang Yahudi kayak saudara ya. 30 sikal perak ini berapa sih? Ternyata saudara di dalam Keluaran pasal 21 ayat 32. Ada satu perbandingan. Dikatakan di situ jika ada seorang tuan punya budak, ya zaman dulu kan ada budak, ada hamba laki, hamba perempuan. Nah budaknya ini satu kali entah bagaimana nasib sial ini ketabrak sama lembu, diseruduk sampai mati. Nah saudara, hukum di dalam Keluaran 21 ayat 32 mengharuskan orang yang punya lembu yang menabrak budak laki-laki ini harus mengganti 30 sikal perak. Nanti saudara baca itu. Keluaran pasal 21 ayat 32. Sementara lembu yang menanduknya harus dihukum mati. Harus dibunuh. Waktu saya baca ini saya sedih sekali. Yesus ditukar dengan harga budak yang mati ditabrak sapi. So cheap. Berapa banyak orang menjual Yesus hanya untuk cheap things, seks, hawa nafsu, kekayaan saudara yang fana, kekuasaan, supaya diangkat kedudukannya
Berani sudah meninggalkan Kristus. Very cheap. Inilah yang dilakukan oleh Yudas. Dia menjual Yesus seharga budak yang ditabrak mati, ditanduk oleh lembu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sempat sekali memberi peringatan kepada Yudas. Ada di antara orang-orang di sini, murid-murid, yang akan menyerahkan aku. Mestinya dia tertemplak, aduh aku ini, tapi dia gak mau bertobat. Ada orang-orang saudara kalau sudah dosa, itu saya sebut dosanya udah mateng. Sehingga dia udah gak bisa return kembali, gak bisa balik lagi. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 27. Coba kita lihat, Yudas kerasukan. Sesudah Yudas menerima roti perjamuan, itu sebabnya saudara ikut perjamuan kudus itu harus menguji diri kita. Minta ampun, jangan ada kepahitan. Saudara Yudas setelah menerima roti dikatakan dia kerasukan iblis. Dia pergi sudah benar-benar menjual Yesus. Pada waktu Yudas tahu bahwa Yesus dihukum mati, dia sangat menyesal. Aduh, kok menyesal? Lalu dia bawa itu 30 sikal perak, dia kembalikan kepada imam-imam kepala, dia gantung diri. Gantung diri terlalu berat sampai dia jatuh dari tempat yang tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 18 mencatat sampai isi perutnya keluar semua. Ada orang-orang saudara yang melakukan tindakan yang melanggar, tidak mau bertobat. Yudas hanya berhenti sampai menyesal. Tidak mau menerima anugerah Tuhan, pengampunan dari Kristus. Beda dengan Petrus atau Daud. Petrus menyangkal Yesus. Daud juga berzina, membunuh, dosa besar semuanya. Tapi mereka menyesal dan bertobat. Bapak Ibu, tidak ada yang benar kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun. Tetapi maukah ketika kita menyadari ada dosa dalam hidup kita, kita menyesal dan bertobat. Sehingga kita mendapatkan anugerah menerima pengampunan. Sekarang kita lihat yang kedua. Illegal money. Yang tadi pertama diperoleh melalui mencuri. Mencuri bisa uang perusahaan, uang gereja, uang yang harusnya saudara kembalikan kepada Tuhan, perpuluhan, saudara curi. Uang yang seharusnya saudara pakai untuk membayar hutang, saudara curi untuk kesenangan sendiri. Hati-hati. Bapak Ibu, yang kedua mari kita melihat illegal money. Menipu. Dengan cara menipu. Mazmur pasal 32 ayat yang kedua. Saudara, firman Tuhan memberikan kepada kita satu janji. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Nipu itu apa sih saudara? Saudara tahu barangnya jelek, saudara bilang apa? Bagus. Pak, ini mobilnya, saudara showroom jual second mobil, ya, second cars. Pak, ini sering tabrakan, oh enggak pernah, mulus. Padahal tahu, hati-hati. Loh Bu, kalau enggak bohong itu gimana kayaknya? Masa saya terus terang, oh ini wis tabrakan bolak-balik. Lah siapa yang beli? Ya enggak perlu bohong, tapi enggak perlu juga ngomong terang-terangan. Oh ini udah banyak tabrakannya. Lihat sendiri aja, namanya juga mobil bekas. Kalau mau mobil enggak pernah tabrakan, belilah mobil baru. Loh bener kan? Ya sudah, namanya second. Lihat aja Pak. Lihat aja sendiri Bu, kalau cocok ya dibeli. Kan gak perlu bohong, menipu. Saudara, hati-hati, hari-hari ini kita banyak melihat tipuan. Beras ditipu, ya waduh, daging ditipu, apa aja tipuan.
Saudara kalau jual gigi palsu masih enggak apa-apa ya. Rambut palsu, it's okay. Tapi kalau saudara jual obat palsu, gimana saudara? Orang yang seharusnya lagi sakit minum obat, jadi mati gimana? Apakah saudara nggak berdosa? Saudara produsen makanan kaleng, waduh gimana ini? Di gudang masih 1 kontainer, tapi udah kadaluarsanya lewat semua ini Januari 2018. Gimana ini? Masa mau dibuang? Aduh ini berapa ini? Wah, saudara cari orang kong kali kong. Udah, gimana caranya? Ganti itu expirednya. Ini menipu. Orang lain tidak tahu. Tuhan tahu. Siapa lagi yang tahu tadi? Iblis tahu. Siapa lagi? Saudara sendiri tahu. Hati-hati. Penipu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan dikenan Tuhan. Orang yang menipu 1 kali pasti kena batunya. Saya membaca kisah di dalam Alkitab namanya Yakub. Arti nama Yakub adalah pemegang tumit. Ya. Jadi ibunya Yakub itu waktu melahirkan ada anak kembar. Satu badannya penuh bulu, Yakub mulus. Tapi Yakub ini waktu kokonya mau keluar, dia pegangin tumitnya. Nah, makanya disebut kasih nama Yakub pemegang tumit. Saudara kalau mau lari megangi tumit, nah ini Yakub. Sehingga ada penafsir Alkitab berkata, arti nama Yakub itu penipu itu, pengejar. Dan memang betul, Yakub pernah menipu kakak kembarnya Esau. Pulang dari berburu lapar, cium bau sup kacang merah, wangi sekali. Dek, kakak lapar nih, kasih dong kakak icip-icip sepiring sup kacang merah sama garlic bread. Ah gitu ya. Hah? Minta? Nggak bisa ya. Tuker dong. Tuker apa? Tuker itu sertifikat anak sulungmu. Hah? Kaget. Kalau sekarang saya samakan itu, tuker dong sama hak warismu. Mana sertifikat rumahnya? Waduh. Kan gak seimbang kan? Masa semangkuk kacang merah dan roti ditukar saudara sama hak kesulungan. Tapi dasar Yakub penipu licik ketemu sama yang blow on ini saudara. Hawa nafsunya besar. Enggak pikir panjang. Udah ketemu. Esau berpikir buat apa hak kesulungan? Yang penting aku harus makan kalau enggak mati nih. Sebetulnya kan enggak makan juga enggak mati kan? Tapi lah sudah, inilah orang enggak pikir panjang. Yang penting enak dulu, nikmat dulu. Nanti akibatnya dosa belakangan dah. Wah, ini. Menipu kakak kembarnya. Yakub juga menipu ayah kandungnya sendiri. Yaitu Ishak. Waktu Ishak sudah tua, udah buta. Saudara dia panggil anak kesayangannya Esau. Esau, papa mau doain kamu ya berkat sulungnya. Mamanya nguping, hah kok Esau? Harus Yakub. Saya mengotbahkan khotbah saya minggu lalu, saudara bisa dengar di www.hfc.id. From zero to hero. Atau saya udah punya website sendiri, www.agnes.id. Wah gampang diingat ya. Agnes.id, saudara bisa lihat khotbah-khotbah saya dan lensa firman, semuanya ada di sana. Kalau nggak ngerti buka website, bagi yang udah di atas 45 yang buta teknologi, beli CD-nya gampang dah ya, CD khotbah. Saya mengotbahkan from zero to hero dari toko yang namanya Yakub. Hasil tipuannya dia menuai saudara harga yang sangat mahal. Sehingga di dalam Kejadian 31 ayat 41, dia bicara kepada mertua laki-lakinya, aku hidup 20 tahun ikut kamu, 14 tahun kerja bakti demi supaya saya bisa dapat istri, kamu nipu aku. Saudara menipu itu rasanya dalam hati apa? Goblok dia, bisa tak bohongi, tak tipu, sudah kipas-kipas. Hati-hati, ada Tuhan, ada iblis yang tahu, iblis itu penuduh, ada diri saudara sendiri. Pasti saudara menuai, pasti. Inilah yang dialami oleh Yakub, dia harus lari, sudah nggak bawa apa-apa, hanya bawa tongkat aja. Sampai dia harus kerja di rumah
mertuanya 14 tahun karena nggak bisa punya mas kawin. Kerja bakti 7 tahun. Malam hari saudara dia tidur bukan dengan Rahel, tapi dengan kakaknya. Jadi dia harus kerja 7 tahun lagi supaya dapat Rahel. 6 tahun berikutnya gajinya diganti-ganti terus. Yakub kena batunya. Tetapi dia sudah tidak mau menipu lagi. Dia sudah gak mau mencuri lagi. Saudara, inilah nasihat Paulus. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Orang yang menipu, janganlah menipu lagi. Stop. Jangan sampai tunggu kebentur. Dok, aduh kapok. Jangan. Ketika firman-Nya disampaikan, biar itu berbicara. Jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan cari jalan pintas yang illegal. Stop. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yakub bertobat. Dia kapok, benar-benar dia datang kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara membaca bagaimana hidup ekonominya dipulihkan. Bahkan hubungan dengan kakak kembarnya Esau dipulihkan dengan cara yang luar biasa. Ya, untuk jelasnya saudara nanti dengar khotbah saya minggu lalu. Sekarang kita lihat yang ketiga. Illegal money yang ketiga. Setelah yang pertama apa saudara? Mencuri. Yang kedua apa? Menipu. Yang ketiga adalah memeras. Sudah tahu orangnya lemah, diperes. Wah, sudah tahu orangnya rada goblok, diperes. Orang mengenalnya si konglomerat. Ya, kaya. Tapi hasil kekerasan, hasil kekayaannya hasil perasan semua. Ya, hati-hati. Saya pernah mendengar seorang ibu berkata, "Bu, saya lu punya anak laki. Baik asalnya. Tapi nggak tahu itu sudah kawin yang sebelahnya ini. Matrenya luar biasa. Jadi anak saya laki ini pokoknya disuruh duit terus. Waktu suami saya udah tua. Sudah hampir pikun tangan, udah gemeter-gemeter. Datanglah ini anak laki saya. Nggak tahu gimana dia bisa dapatkan surat waris itu saudara, kan itu anaknya 4. Tapi nggak tahu gimana ini keserakahan. Itu papanya suruh tanda tangan, pergi ke notaris, pindah nama. Warisnya hanya kepada dia. Dibujuk-bujuk papanya udah gemeter-gemeter, udah rada pikun, udah nggak bisa. "Pak, tanda tangan aja Pak, nanti Papa sehat." "Udah Pak, ini pasti bener lah Pak." Pak, bayangin. Gemeter-gemeter tanda tangan. Udah hibah semua. Wih, saudara pikir saudara kaya luar biasa. Ibu itu menangis luar biasa. Saya bilang, "Bu, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada iblis. Jangan lupa Bu, iblis itu penuduh. Kalau waktunya belum tiba sekarang, pasti udahlah serahkan aja. Pembalasan itu di tangan Tuhan. Udah, ibu gak usah pahit hati. Anak-anak juga udah belajar aja menerima, mau gimana lagi. Surat sudah ditanda tangan." Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga kita melihat bagaimana cara yang illegal yang Tuhan tidak suka adalah dengan cara memeras. Saya mengambil contoh seorang kepala pemungut cukai namanya Sakeus. Ada yang namanya Sakeus? Pasti pendek. Oh, enggak ada ya. Sakeus orang pendek. Tapi waktu saya lihat arti nama Sakeus itu bagus loh. Murni, saleh. Enggak ada ya yang punya anak kasih nama Sakeus. Bingung juga panggilnya. Sake, Eus, aduh susah ya. Apalagi Sakeus konotasinya orang jahat ini. Pada arti namanya bagus. Arti nama Sakeus itu seperti satu profetik
bahwa dia yang tadinya kepala pemungut cukai, yang mendapatkan kekayaan dari memeras orang-orang sebangsanya. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus mengubah hidup Sakius. Saudara, zaman dulu waktu Yesus hidup, itu bangsa Israel dikuasai pemerintah Roma. Dan pemerintah Roma ini mengambil pajak yang tinggi dari orang Yahudi. Lewat siapa? Ya lewat orang kaya Sakius ini. Ya, supaya Sakius ini yang nagih pajak. Dan Sakius selain dikasih komisi, dia juga ambil untuk dirinya sendiri. Dia juga korupsi. Apalagi dia kepala. Wah, dia bisa tekan anak buahnya. Kepala pemungut cukai, kaya sekali. Tapi saudara, orang yang kaya dari cara ilegal tidak mungkin bahagia. Hatinya ada yang kosong. Terbukti Sakius, waktu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota di tempat dia tinggal. Firman Tuhan berkata dia ingin tahu siapa Yesus itu, dia ingin tahu. Tapi berhubung dia, saudara, enggak punya teman, semua orang Yahudi benci sama dia. Karena dia ini bekerja memihak orang Roma. Maka sudah dia nggak bisa tanya, badannya pendek juga nggak bisa lihat Yesus. Tapi keingintahuannya, siapa Yesus? Dia sudah dengar Yesus itu pengajarannya luar biasa, mendatangkan kedamaian. Dia berdoa orang sakit disembuhkan. Dia memberi makan ribuan orang. Orang yang kerasukan setan dilepaskan. Orang mati dibangkitkan. Orang seperti apa ini Yesus? Dan kita membaca, saudara, rahasia berjumpa secara pribadi dengan Kristus bukan karena saudara bawa uang. No. Bukan karena saudara ini orang terhormat sampai Yesus terima. Bukan. Tetapi saudara, kerendahan hati Sakeus. Sakeus lari. Dia lihat ada pohon, dia cepat-cepat naik. Dia ingin lihat kayak apa sih Yesus. Coba saudara aplikasikan. Kalau satu kali saudara didengar Bapak Presiden akan datang ke kota Surabaya, lewat jalan tempat saudara, saudara udah loncat-loncat gak kelihatan. Saudara berani naik tiang listrik? Berani gak? Hah? Aku pengusaha kaya naik tiang listrik. Waduh, orang ngomong apa ini? Sakius, sakingan dulu belum ada tiang listrik sudah ya. Naiknya pohon. Artinya apa? Dia merendahkan hati, gak peduli, gak gengsi-gengsian. Buang gengsi. Dia naik ke atas pohon, dia lihat Yesus. Siapa yang menyangka Yesus lewat dan berhenti. Sakius, turunlah. Aku mau menumpang dan makan di rumahmu. Waduh, kaget sekali. Untung gak langsung jatuh, sudah saking kagetnya. Dia langsung turun dan berkata, menyambut, menerima Yesus. Sudah baca itu, Lukas 19 ayat 6. Menerima Yesus dengan penuh sukacita. Orang-orang Yahudi bisik-bisik, nggak tahu ya, ini korupsi, ini koruptor, ini manipulator, ini pemeras, luar biasa, jahat. Saudara, pemungut cukai itu nggak ada yang baik loh, jahat sekali. Tetapi saudara, Yesus diiringi oleh Sakius masuk ke dalam rumah dan makan. Saya dulu pernah punya teman di Bandung, tapi saya kenal dia setelah dia bertobat. Saudara-saudara sekalian, sebelum dia bertobat, dulu dia itu dipenjara karena nipu, meras orang, meras encim-encim lah, ya, yang bodoh-bodoh itu diperes, ditipu. Sampai saudara ada orang-orang yang melaporkan dia, utang nggak bayar, waduh, sampai akhirnya saudara dia masuk penjara. Saudara, dia masuk penjara karena uang hasil rampasannya, tipuannya itu sudah dipakai foya-foya ya sampai habis. Sehingga dia nggak bisa kembalikan, habis, masuk penjara. Di penjara itulah dia diinjili. Ya, Happy Family setiap bulan 1 kali melayani penjara Medaeng. Saudara boleh ikut kalau mau. Jadi saudara, teman saya ini dilayani. Waktu di penjara, wah, hatinya bertobat, dia percaya Yesus. Setelah selesai di penjara, dia keluar. Dia bertobat, dia cari hamba Tuhan, minta dilayani.
Dia bisa main musik, dia bisa nyanyi. Dia pinter orangnya saudara, ramah sekali. Sampai kemudian dia melayani Tuhan. Waktu melayani Tuhan main musik, ada yang kenal, loh itu dulu yang nipu duit saya itu. Kok bisa pelayanan? Nah, itu manusia tidak bisa lupa ya kejahatan orang. Saudara-saudara sekalian, dia sudah bayar di penjara, udah gak ada, bersih uangnya. Saudara-saudara sekalian, dia berkata, orang menghina saya. Tapi Tuhan menerima saya. Saya diperbarui. Saya dilayakkan untuk saya kemudian menjadi hamba Tuhan. Saudara, cerita ini mirip sekali dengan Sakyus. Ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus, dia berkata apa? Setengah dari harta milikku akan kuberikan untuk orang miskin. Dan jika ada yang aku peras, orang-orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia melebihi perjanjian lama, hukum Taurat. Orang kalau pernah diperas, kembalikan modalnya plus 20%. Ini dia kembalikan 400%. Yesus langsung berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas anak Abraham. Waduh, langsung disebut anak Abraham. Apakah Yesus matre? Tidak. Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus melihat apa yang ada di dalam diri Sakyus. Bukan sekedar ingin berjumpa Yesus, tapi dia bertobat dan melakukan restitution. Dia tahu bahwa uangnya yang banyak ini, hasil semua yang kotor-kotor ini meras. Ini hasil jerih, lelah, air mata, darahnya orang-orang. Dia berkata, aku akan kembalikan. Inilah yang seringkali kita lihat perbedaan. Ada banyak koruptor, manipulator bertobat. Tapi apakah mereka melakukan restitusi? Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menyentuh hati kita. Ini yang membuat Yesus berkata hari ini terjadi keselamatan kepada anak Abraham. Sampai dihubungkan kepada Abraham, bapak orang beriman. Sakyus tidak lagi menjadi hamba uang, tapi menjadi hamba Tuhan. Hidupnya berubah 180 derajat. Ketika kita mendengar firman ini, illegal money, mencuri, menipu, memeras, biarlah kita mau tanggalkan semua. Kita mau hidup di jalan yang benar, dan kita boleh mendapat perkenanan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.